Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Zudi akan membacakan beberapa berita mengenai ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Berita yang pertama, Pos Indonesia luncurkan Postpay Gold guna dukung ekonomi syariah. Dari suara.com, PT Pos Indonesia Persero terus berinovasi. Kali ini Pos Indonesia memperkenalkan fitur Postpay Gold dalam aplikasi Postpay. Ini adalah layanan dan wadah perdagangan emas digital yang ditujukan untuk penguatan pengembangan ekosistem digital ekonomi syariah. Direktur Utama PT Pos Indonesia, Faizal Rahman Jumadi, mengungkapkan Pos Indonesia sebagai badan usaha yang berusia 276 tahun bisa terus bertahan karena selalu melakukan transformasi. Seperti halnya pada saat ini melakukan transformasi digital khususnya pada layanan yang tersedia pada website dan mobile apps Postpay Super App. Peluncuran Postpay Gold dilakukan di Postblok Jakarta pada Rabu 23 Agustus 2023. Peluncuran ini dihadiri sekaligus diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ki Haji Ma'ruf Amin. Ma'ruf pun meminta agar Pos Indonesia juga bisa bertanggung jawab sepenuhnya dalam pembuatan dan pengoperasian Postpay Gold ini, terutama dalam hal keamanan agar bisa menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pos Indonesia. Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia Persero, Haris, menjelaskan lebih lanjut mengenai Postpay Gold. Kehadirannya sebagai upaya Pos Indonesia menjawab kebutuhan masyarakat dalam berinvestasi, terutama dalam berinvestasi emas melalui digital. Selain itu, Pos Indonesia juga menerapkan sistem keamanan terbaik dalam Postpay Gold. Tujuannya agar mencegah peretasan data customer. Pos Indonesia juga menjamin keamanan emas secara fisiknya. Mereka meminta agar masyarakat tidak khawatir karena Pos Indonesia sudah menjamin penjagaan fisik emas di salah satu kantor dengan menerapkan pengamanan standar internasional. Baik, beralih ke berita ekonomi konvensional. Menteri BUMN dorong pembiayaan berkelanjutan dalam ASEAN Indo-Pacific Forum. BRI siap perbesar portofolio pembiayaan. Dari suara.com, Presiden Joko Widodo membuka pertemuan ASEAN Indo-Pacific Forum AIPF 2023 di Jakarta, Selasa 5 September 2023. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menuturkan ekonomi ASEAN terbukti tangguh di tengah melemahnya ekonomi dunia. Dalam event yang dihadiri oleh Kepala Negara ASEAN serta Menteri Kabinet Indonesia Maju tersebut, Presiden Joko Widodo menambahkan ekonomi ASEAN terus tumbuh melebihi pertumbuhan ekonomi global dan kawasan lainnya. Ekonomi global kini menghadapi tantangan untuk tetap menjaga stabilitas dalam menghadapi tantangan data perubahan. ASEAN Indo-Pacific Forum AIPF yang digelar pada 5-6 September 2023 di Jakarta menjadi forum untuk mendorong perekonomian, terutama di ASEAN. Menteri BUMN Erick Thohir yang hadir dalam pembukaan acara mengatakan Forum ASEAN Indo-Pacific Forum AIPF menjadi ruang bagi Indonesia untuk membuka peluang dan potensi kerjasama yang lebih terkoneksi dan terintegrasi. Melalui forum ini, Indonesia berupaya untuk mendorong pembangunan kawasan berkelanjutan. Terdapat 3 isu utama yang diangkat, yakni infrastruktur hijau dan rantai pasok, transformasi digital dan kreatif, ekonomi, serta pembiayaan yang berkelanjutan dan inovatif, ujarnya. Seperti diketahui, ASEAN merupakan salah satu kawasan dengan pertumbuhan tercepat di dunia, dengan pasar yang berkembang dan populasi yang produktif. Bank BRI sebagai bank UMKM terbesar di Indonesia turut mendukung isu strategis AIPF, salah satunya melalui fokus meningkatkan penyaluran pembiayaan berkelanjutan serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan BRI telah menyiapkan transformasi digital sebagai strategi menciptakan produk dan layanan keuangan yang inovatif. Kami juga terus menjajaki peluang-peluang tersebut, termasuk merambah lebih dalam ke segmen terkecil yaitu ultramikro, ujarnya. Seperti diketahui, pada tahun 2021 dibentuknya holding ultramikro bersama Pegadaian dan PNM membuat ekspansi pembiayaan semakin luas. Pegadaian sendiri yang merupakan pemberi pinjaman gadai terbesar di Indonesia berkolaborasi dengan PNM yang unggul dalam pinjaman berbasis kelompok, serta terbentuknya holding UMI. Pinjaman yang disalurkan telah menyentuh lebih dari 36,1 juta usaha mikro dan ultramikro.
Selain pemberdayaan, dukungan BRI terhadap isu yang diusung AIPF pada infrastruktur hijau ditunjukkan melalui inisiatif ESG. Penerapan kredit berbasis ESG porsinya telah mencapai 67,2% dari total portofolio kredit atau senilai 732,3 triliun rupiah hingga akhir kuartal 2 2023. Total kredit berbasis ESG yang dimiliki BRI tersebut semakin memperkuat posisi BRI sebagai frontrunner on sustainable bank di Indonesia atau pemilik portofolio sustainable finance terbesar di Indonesia. Hal tersebut tak terlepas dari komitmen BRI yang terus memperkuat praktik keuangan berkelanjutan yang menjadi strategi utama perseroan untuk terus tumbuh dan berkembang. Adapun penopang utama pertumbuhan kredit berbasis ESG BRI yakni aspek sosial melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tak hanya itu, aksi lainnya yakni pada tahun 2022, BRI juga menerbitkan Green Bond senilai 5 triliun rupiah sebagian dari dana yang terhimpun disalurkan ke proyek renewable energy, mendukung SDGs nomor 7 Affordable and Clean Energy dan SDGs nomor 13 Climate Action. Dari sisi operasional pun BRI telah menggunakan kendaraan listrik yakni 97 mobil listrik, 50 motor listrik sebagai kendaraan operasional kantor. Bank bersandi BBRI ini juga memiliki SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum di lingkungan kantor pusat BRI. Selain itu, sebanyak 12 unit kerja BRI telah menggunakan panel surya sebagai alternatif penggunaan listrik. Sekian beberapa berita yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.